Berdiri. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Kok lemas sih? Masih pagi loh, harus semangat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang barokah. Monggo, ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Ya, monggo Mbak, langsung dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, Ibu mau absen dulu ya untuk nama kalian. Nanti kalau Ibu sebut nama kalian, silakan bilang hadir sambil angkat tangan ya, biar Ibu tahu kalau duduknya di mana ya. Oke. Yang pertama, Pungki Mareta. Hadir, Bu. Oke, hadir. Sinta Lydia. Hadir, Bu. Oke, Faiza Wardati. Hadir, Bu. Nia Ramadhani. Hadir, Bu. Alivia Putri. Hadir. Adelia Khairunisa. Hadir, Bu. Nur Eka Wahyu. Hadir, Bu. Ricardo. Hadir, Bu. Oke, berarti masuk semua ya anak-anak ya? Ya, 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 Bu. ada yang izin, alhamdulillah. Oke, anak-anak, Ibu mau tanya sama kalian. Minggu kemarin nih, kita harus belajar apa sih? Siapa yang inget? Ayo, silakan. Belajar apa kemarin? Belajar tentang mobilitas sosial, Ibu. Pinter. Nah, kemarin kita kan habis belajar tentang mobilitas sosial. Kalian juga sudah paham ya? Sudah Ibu beri tugas juga kan? Sudah. Dikumpulin semua? Sudah, Bu. Dikumpulin di mana? Di meja. Di meja. Oke, jadi hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru, materi yang baru. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini kalian udah jajan atau belum? Sudah. Jajan. Sudah. Jajan banyak apa dikit ini? Banyak. Banyak. Coba Ibu mau tanya, Mbaknya yang di belakang, Mbak siapa namanya? Mbak Sinta, Bu. Mbak Sinta sudah jajan apa aja hari ini? Hari ini jajan pentol aja, Bu. Beli pentol aja. Ya. Oke. Terus kalian kalau misalkan dikasih uang jajan sama ayah sama ibu di rumah, kalau misalkan ada sisanya kalian tabung nggak? Enggak. Tabung, Bu. Tabung. Ada yang enggak dalam tabung. Kalau Mbak Faiza ya, Mbak Faiza ya? Iya. Kalau Mbak Faiza ditabung atau disimpan atau dihamburkan lagi? Ditabung atau dibelikan lagi, Bu. Oh gitu, ditabung terus dibelikan lagi gitu ya, nggak apa-apa. Kan tujuan menabung itu kan untuk membeli sesuatu yang ingin dibeli gitu ya, Iya. di masa depan gitu ya. Nah, jadi anak-anak, Ibu bertanya seperti ini ke kalian itu karena ini tuh berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat. Yang berarti nantinya kita juga akan mempelajari mengenai cara mengelola uang. Terus Ibu akan jelaskan pengertian dari uang, pendapatan ya. Terus juga tabungan atau enggak investasi. Siapa yang udah pernah dengar investasi? Belum pernah dengar ya? Nah, nanti nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Jadi Ibu harap setelah kalian belajar tentang pemberdayaan masyarakat ini, nanti kalian bisa mengerti cara mengelola uang dengan baik gimana sih, terus biar enggak boros gimana sih. Siapa di sini yang suka boros-boros ini? Ada, Bu. Ada suka boros. Faiza, Bu. Faiza juga boros. Ya, Bu. Loh, katanya Faiza menabung loh. Mungkin yang boros ya. Menabungnya Mungkin boros ya. Iya, Bu. Nah, nggak boleh ya teman-teman ya. Kita semua itu harus rajin Menabung. Biar apa sih? Biar nanti kita punya simpanan untuk di masa depan ya. Iya. Jadi kita kalau mau beli apa-apa itu
nggak perlu repot-repot cari uang lagi karena kita sudah punya tabungan. Oke, Ibu harap kalian bisa mengerti juga apa itu menabung, terus pendapatan itu apa, uang itu apa ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pemberdayaan masyarakat, yaitu cara mengelola uang dengan bijak. Seperti itu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita masuk kepada materi pagi hari ini, ya, Bapak mau menyampaikan kepada kalian sesuatu. Ya. Bapak ingin ngasih kalian suatu kasus nih dalam suatu studi tertentu. Nah, nanti ada pertanyaan, kalian jawab ya. Iya, Nah, ada suatu anak. Anak ini bernama Doni. Nah, Doni ini diberikan uang saku oleh kedua orang tuanya. Tentunya dapat dari mana uang orang tuanya ini? Ya, tentunya dari bekerja. Nah, namun Doni ini mendapatkan uang itu dari kedua orang tuanya senilai Rp20.000 sehari. Nah, Doni ingin membeli sepatu nih. Doni ingin membeli sepatu. Doni ingin membeli sepatu seharga Rp150.000. Waduh, kelihatannya ini sangat rame ya, kelasnya nggak kondisif ya. Harus bersiap dulu. Bersiap. Siap. Nah, tangannya di atas meja ya. Tidak boleh ada yang celometan. Tidak ada yang boleh rame sendiri. Dengarkan Bapak Guru berbicara. Nah, baik, seperti yang Bapak bilang tadi, ada suatu anak bernama Doni. Doni punya penghasilan Rp20.000 sehari dari kedua orang tuanya. Doni ingin membeli sepatu. Sepatunya ini harganya Rp150.000. Nah, tapi kalian tahu nggak, kelakuan Doni ini setiap hari apa? Ya, kelakuan Doni setiap hari ini kerjaannya jajan mulu. Ya, top up game, entah itu top up game FF, entah itu game Mobile Legend ya. Intinya dia menghambur-hamburkan uangnya. Nah, sedangkan dia punya keinginan nih, ya. Keinginannya apa, Pak? Keinginannya ingin memiliki sepatu senilai Rp150.000. Kira-kira nih solusi apa untuk Doni supaya dia bisa mendapatkan sepatu seharga Rp150.000? Minta uang orang tua lagi, Pak. Oh, Mbak Merta menjawab, minta orang tua lagi. menabung. Menabung, betul. Mungkin ada lagi, Pak? Sama Pak, Menabung juga, Mas Ricardo. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Kak Sinta. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa solusinya adalah menabung. Ya, tentunya nggak mungkin ya. Doni ini menghabiskan uangnya sedangkan dia memiliki keinginannya sendiri. Nah, terkait masalah yang Bapak sampaikan tadi, ini menyangkut dari materi yang mau kita bahas hari ini. Oke? Bapak mau buka PowerPoint Bapak dulu. Oke, siap. Nah, materinya sudah Bapak tampilkan di dalam layar depan ya. Kita hari ini akan belajar mengenai pemberdayaan masyarakat ya. Untuk kalian yang kelas 7 SMP. Tujuan pembelajaran hari ini apa sih Pak? Kenapa sih Pak kita harus belajar mengenai pemberdayaan masyarakat? Ya, banyak sekali yang dapat kalian simpulkan hari ini. Ya, kalian dapat memahami arti pemberdayaan masyarakat itu apa sebenarnya. Lalu siswa mengenal konsep uang, ya, pendapatan, tabungan, investasi, dan lain sebagainya. Lalu juga siswa mampu mengelola uang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya itu anak-anak ya, tujuan untuk kalian mengelola uang ya, gimana cara uang ini untuk dikelola, nggak harus kalian gunakan terus-menerus. Oke? Oke, Pak. Nah, pengertian pemberdayaan masyarakat ya. Kalau kalian tahu nih ya, pemberdayaan masyarakat ini sangat penting ya bagi lingkungan sekitar kita, bagi masa depan kita. Itu tentunya sangat penting ya anak-anak.
tentunya di sini pemberdayaan masyarakat adalah proses membantu masyarakat agar menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, di sini siapa sih yang nggak kepengen kualitas hidupnya itu meningkat? Ya, semuanya pasti ingin kualitas hidupnya meningkat, betul? Betul. Nggak mungkin kalian dibawa terus ya. Nah, gimana sih kondisi kalian kalau terus dibawa itu? Tentu kalian akan merepotkan semua orang. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat ini penting, harus disampaikan lebih awal ya, sejak kecil, sejak kalian kelas 7 sekarang. Nah, dengan pemberdayaan masyarakat atau kalian diharapkan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, lebih mampu mengatur dan mengambil keputusan sendiri, memiliki keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan, lebih percaya diri dalam menghadapi masalah. Nah, kita kembali ke poin pertama ini, lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kalian nggak mungkin kan, ya, kebutuhan hidup kalian itu ditanggung oleh tetangga kalian, nggak mungkin kan? Iya. Tentunya nih, kebutuhan hidup kalian ditanggung oleh siapa kalau sekarang? Orang tua. Wah, betul sekali ya. Tentunya di masa depan nanti kalian akan jadi apa? Jadi presiden. Nah, di guru. Jadi dokter, Pak. Jadi dokter. Nah, itu lalu kalian menikah dan menjadi orang Tua. Nah, maka dari itu pemberdayaan masyarakat harus diajarkan sejak dini ya, agar kalian seperti pengertian di awal ya, meningkatkan kualitas hidupnya dan tidak mengandalkan orang lain terus. Oke? Pemberdayaannya apa sih Pak? Pemberdayaan yang kita belajar hari ini apa sih Pak? Kan banyak sekali pemberdayaannya. Mungkin dari pemberdayaan keluarga, pemberdayaan sosial dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita belajar apa? Di bidang apa? Pemberdayaan dalam bidang ekonomi ya, anak-anak, kakak-kakak. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi ini sangat penting fondasi kalian untuk di masa depan ataupun sekarang ya. Dalam kehidupan sehari-hari, pemberdayaan di bidang ekonomi adalah usaha untuk membantu masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Nah, gimana sih Pak? Gimana sih Pak cara kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita itu bagaimana? Ya, apakah harus mencuri? Oh, tidak ya anak-anak. Tentunya kalau mencuri itu akan menurunkan kualitas hidup kalian ya. Iya. Sampai gimana Pak caranya kita meningkatkan kualitas kehidupan kita? Nah, caranya dilihat dari cara seorang mendapatkan penghasilan. Bagaimana cara mendapatkan penghasilan untuk kalian sekarang? Bapak tanya nih, penghasilan kalian dari mana nih? Orang tua. Orang Uang tua. saku. Nah, uang saku dari orang tua ya. Walaupun kalian mungkin masih kelas 7 SMP, nggak memungkinkan ya. Di luar sana anak-anak SMP juga banyak mungkin yang mulai bisnis dan lain sebagainya, sehingga anak itu bisa menghasilkan uang sendiri ya, tanpa meminta kedua orang tuanya. Nah, tapi rata-rata ya sumber kalian ya inilah apa namanya, juga tentunya mesti minta orang tua. Nah, Bapak mau mengajarkan kalian bagaimana sih cara mengelola uang itu ya, mengelola keuangan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, lalu kita dapat ambil lagi nih kemampuan mengelola uang dengan baik. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, keterampilan untuk meningkatkan pendapatan. Jadi pendapatan kalian nggak stuck di situ-situ aja. Ya, seperti tujuan di awal tadi, untuk meningkatkan kualitas hidup. Nggak stuck di situ-situ aja. Oke, kemampuan memanfaatkan peluang usaha di sekitar. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian sebagai anak-anak SMP ya, jangan hanya meminta kepada dua orang tua kalian saja, tapi kalian mulai bisnis. Nah, bisnis apa tuh Pak? Bisnis yang besar kan, bikin pabrik atau enggak ya? Tentunya kalian memiliki bisnis sendiri. Ya, sekarang nih Bapak tanya, siapa yang di sini berjualan makanan? Saya. Oh, Mbak Nia. Kak Nia berjualan makanan. Nah, contoh dari Kak Nia ini adalah dapat kita simpulkan ya, bahwa Kak Nia ini pendapatannya hanya tidak dari orang tua saja, tapi berjualan ya. Tentunya berjualannya nggak terlalu besar ya. Tentunya jualannya di sekitar area sekolah ya. Mbak Nia jualan apa Mbak Nia? Jualan dimsum, Pak. Jualan dimsum. Jualan dimsum. Waduh, kayaknya udah mulai nggak kondisif lagi nih. Bersih ya. Nah, aduh, Bapak ini udah sampaikan 3 kali loh kalian ini ya. Aduh, ya.
Ayo semuanya. Pak. Bosan. Iya, Pak. Mau istirahat, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau jajan, Pak. Aduh, padahal ini masih penyampaian materi loh Bapak, kalian kok udah lapar. Nggak sarapan, Pak. Waduh, nggak sarapan. Nah, Lapar, Pak. ayo kita ice breaking dulu yuk biar nggak ngantuk yuk. Nah, kalau Bapak bilang tepuk tunggal, kalian tepuk ya. Tapi kalau Bapak bilang tunggal, kalian hanya bilang tunggal gitu aja ya. Ya, Pak. Fokus ya, fokus Ya. ya. Biar Pak. boleh ngantuk. Tepuk tunggal, tunggal, Aduh, ada yang ini nih, ada yang salah nih. Ayo fokus biar nggak ngantuk nih, biar kita bisa mendalami materi hari ini, oke? Oke. Oke. Pak. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal, 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 tunggal. Kita lanjut ya pada materi siang hari ini. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kenapa sih harus pemberdayaan di bidang ekonomi? Ya, kalau kalian lihat di sekitar dunia ini, dunia berputar itu, semua titik kuncinya ada di ekonomi. Kita bisa dilihat di mana saja, Pak. Kita nggak usah lihat di secara global dulu, anak-anak. Ya, kita bisa lihat dari skala kecil dulu. Mulai dari mana? Mulai dari diri kalian Sendiri. dari keluarga, ya, dari keluarga, dari kalian sendiri, ya, dari mungkin toko atau usaha, ya, kita bisa melihat, oke? Jadi bukan hanya memiliki uang, tapi juga mampu mengelola dan menggunakan dengan bijak untuk masa depan. Anak, lanjut slide selanjutnya. Nah, Pak, uang ini apa sih, Pak? Uang ini penting banget dan perannya apa sih, Pak? Nah, uang adalah alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentunya nih, Bapak punya suatu contoh ya, karena kalau nggak ada uang, tentunya kehidupan kita nggak akan berjalan. Bapak rumahnya sekarang ada di Mojokerto. Nah, Bapak ngajar kalian sekarang di Surabaya. Tentunya untuk Bapak dari Mojokerto ke Surabaya ini perlu yang namanya uang. Ya, kita butuh uang. Nah, gimana Pak? Uangnya apa dan perannya untuk apa sih? Nah, uangnya ini perannya untuk salah satu yang Bapak gunakan ini Bapak sampai di sini, simpulkan di sini, membayar jasa. Ada transportasi, pendidikan dan lain sebagainya. Bapak gunakan untuk membeli apa dulu nih? Kalau mau kesini bensin. Nah, tentunya jarak Mojokerto dan Surabaya itu nggak deket ya, kakak-kakak di sini semua ya. Tentunya jaraknya itu sangat jauh sekali sehingga Bapak harus mengeluarkan uang untuk membeli bensin. Nah, kalau nggak ada uang, gimana? Minta orang tua. Aduh, nggak orang tua. Tapi Bapak udah bekerja nih. Nah, Minta istri, Pak. aduh, saya yang kena nanti. Nah, jadi membayar jasa seperti Bapak membeli bensin dan lain sebagainya, ya, untuk supaya dapat mengajar kalian di sini. Namun, uang harus dikelola dengan bijak. Jika tidak diatur dengan baik, ya anak-anak, uang itu bisa cepat habis tanpa disadari loh. Kalian bayangin ya, kalian sudah menabung dengan bijak. Misalnya nabung setahun, dapat 5 juta. Nabungnya lama nih, tapi ngabisinnya cepet nggak? Iya. Nah, Cepet-cepet. bisa cepet 1 hari ludes itu tabungan kalian. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelola? Ya, Bapak mau menjelaskan kepada kalian ya. Jadi uang dan perannya ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita ya. Kalian hari-hari ini makan kan? Nggak mungkin nggak makan kan? Makan, Pak. Kalian beli baju sekarang nih, pakai uang dong belinya. Ya. Tentunya ya. Lalu juga ada banyak sekali kegunaan uang, seperti untuk ditabung untuk masa depan kalian, modal untuk usaha dan mendapatkan penghasilan. Jadi uang itu terus diputar ya anak-anak, nggak harus disimpan begitu saja. Namun di slide selanjutnya Bapak mau menyampaikan bagaimana cara kita menjaga uang supaya nggak terkena inflasi. Oke anak-anak, lanjut ke slide berikutnya, pendapatan. Sebelum itu Bapak menyampaikan suatu pendapatan dulu nih. Pendapatan adalah uang yang kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang kalian sebutkan tadi, Bapak kan tanya ke kalian tadi awal-awal, kalian dapat uang dari mana? Dari orang tua, Pak. Nah, kalau ada salah satu contoh ya, teman kalian Nia ini dari hasil berjualan. Itu juga bisa jadi
masuk dalam konsep pendapatan ya. Nah, kalau orang-orang dewasa nanti ketika kalian dewasa, kalian akan mendapatkan pendapatan dari gaji dari bekerja, atau kalian mungkin punya usaha, kalian dapat mendapatkan pendapatan dari usaha. Nah, pendapatan penting ya untuk membeli kebutuhan seperti makanan, sekolah, dan keperluan lainnya. Namun sering terjadi orang nggak punya pendapatan tapi merasa kurang. Hal ini karena uang tidak kelola dengan baik. Nah, banyak di luar sana mungkin mendapatkan pendapatan yang cukup besar, namun bagi dirinya pendapatan itu masih kurang gitu. Pendapatan itu masih nggak ada apa-apanya. Ini karena apa nih kira-kira nih? Karena Boros, Pak. uangnya dikit. Boros. Nah, boros ini gara-gara mindsetnya yang apa? Mindsetnya yang selalu menghambur-hamburkan Nah, uang. selalu menghambur-hamburkan uang, selalu merasa nggak cukup gitu. Kalian ada suatu perbandingan ya, di mana ada orang bernama Dani dan orang bernama Dono. Nah, Dani dan Dono ini ya, di suatu perusahaan mereka bekerja. Dono ini gajinya besar ya, 10 juta per bulan. Sedangkan Dani ini gajinya cuma 4 juta sebulan. Nah, tapi Dani ini merasa cukup dengan kebutuhannya yang dengan pendapatannya yang 4 juta ini. Sedangkan si Dono ini merasa kurang sekali ya. Nah, Bapak juga mau sampaikan kepada kalian bagaimana caranya kalian ini supaya merasa cukup dalam kehidupan kalian. Oke? Oke. Tabungan. Kira-kira Bapak mau tanya dulu, siapa yang punya tabungan sekarang? Yang memiliki tabungan sekarang, ayo angkat tangan. Saya. Ya, Pak. Oke. Ya. Wow, banyak sekali ya yang memiliki tabungan. Oke. Nah, tabungan kalian ini tentunya kalian gunakan untuk apa nih? Saya tanya salah satu dulu aja. Siapa nih yang mau jawab? Oh, Mas Ricardo. Untuk masa depan, Pak. Untuk masa depan. Good job sekali Mas Ricardo ya. Tepuk tangan buat Mas Ricardo. Orang-orang itu biasanya anak-anak seumur kalian ya, udah nabung itu buat apa? Nabung itu buat beli mainan, top up skin mahal kalau anak laki-laki ya. Tapi Mas Ricardo ini untuk masa depan. Good. Mas Ricardo, sebentar Bapak akan mengajarkan Mas Ricardo bagaimana untuk lebih baik lagi untuk menabung di masa depan. Oke? Nah, kenapa harus menabung? Pertama, untuk kebutuhan mendadak ya. Tentunya, coba kalian tanya ke orang tua kalian. Orang tua kalian itu pasti punya tabungan atau dana darurat untuk kebutuhan mendadak. Karena kebutuhan mendadak ini nggak bisa dikira-kira, anak-anak ya. Kebutuhan mendadak ini sifatnya namanya mendadak, berarti Mendadak. yang nggak bisa direncanakan, itu tidak bisa. Untuk masa depan seperti Mas Ricardo sampaikan tadi, dan supaya tidak boros yang disampaikan oleh Kak Mareta tadi. Contoh tidak menghabiskan semua uang jajan. Contohnya di siapa tadi yang pertama? Yang ingin membeli sepatu tadi seharga 150.000? Doni, seperti Doni. Doni ini nggak bisa beli uang 150.000 itu karena apa? Karena menghabiskan semua uang Jajannya. Oke, tabungan begitu penting ya. Nah, kalian sudah mengerti konsep tabungan? Sudah. Oke. Investasi. Nah, Bapak mau sampaikan perihal investasi kepada kalian ya. Investasi adalah menggunakan uang sekarang supaya bisa bertambah di masa depan. Contoh sederhana menabung emas, membuka usaha kecil. Nah, Bapak mau sampaikan kepada kalian ya, investasi ini banyak sekali berbagai macam ya. Kalau kalian sudah dewasa nantinya, tentunya kalian nggak bisa menabung uang secara cash. Seperti yang Mas Ricardo sampaikan tadi, Mas Ricardo itu bilang ya, nabung buat masa depan. Tapi Mas, uang sampean ini bisa habis ya. Uang sampean bisa dirayap ekonomi global dunia. Lewat apa? Lewat inflasi. Pak, iya ya Pak, berarti bener ya Pak. Aku udah nabung nih dari SMP. Aku nabung terus buat kuliah di masa depan. Ternyata biaya kuliah yang makin mahal dan tabungan saya yang nominalnya semakin kecil. Nah, gimana sih Pak caranya Pak supaya saya ini bisa menabung untuk masa depan saya gitu Pak? Ada berbagai pair atau tempat di mana kalian bisa menabung ya adik-adik. Pertama ada di emas. Emas ini mungkin memiliki resiko, tapi emas adalah investasi kecil yang resikonya itu sangat minim sekali ya. Kenapa
Bapak bisa sampaikan secara minim, emas itu bisa naik dan bisa turun, ya. Ada di mana kala emas itu turun banget, ada di mana emas itu naik sekali atau ATH, ya. Nah, kalian kalau mau menabung dengan masa depan kalian dengan resiko yang minim, tabunglah dengan emas. Gimana Pak? Emas kan mahal harganya ya Pak. Contoh ya, 1 gramnya sekarang emas, Bapak kasih contoh doang ini ya. Emas sekarang 1 gramnya sekarang 2 jutaan ya. 2 jutaan sekitar ya, 2 jutaan. Lalu kalian menabung dan menabung terus ya. Lalu kalian belikan emas, lalu kalian gunakan emas itu untuk simpan untuk kalian masa depan kalian. Uang kalian nggak akan hangus. Uang kalian bahkan akan semakin bertambah. Karena penting sekali investasi ini anak-anak ya. Investasi di zaman sekarang ini sangat penting sekali. Banyak ya. Emas ini salah satu resiko yang rendah. Ada Pak yang resikonya tinggi? Oh ada banget. Seperti apa? Seperti cryptocurrency, seperti forex. Itu juga memiliki keuntungan, tapi memiliki resiko yang sangat tinggi. Bayangin ya, uang kalian senilai 100 juta itu bisa hilang dalam waktu 1 menit. Tapi kalau kalian mencapai keuntungan dengan waktu yang cepat, itu keuntungan juga maksimal. Tapi Bapak nggak sarankan ya, Bapak hanya menyarankan kalian untuk tabung ke emas. Coba kalian tanya ke orang tua kalian tanya, pasti, "Mah, kalian punya emas nggak?" "Oh, punya." Ya, gunanya untuk apa? Ya buat disimpan, buat ditabung. Gayaan. Selagi menunggu emas naik, bisa bergaya dulu ya, bisa pamer dulu, beruang, anting, cincin dan lain sebagainya. Nah, bedanya apa sih Pak tabungan dan investasi? Tabungan itu aman ya. Investasi ada risiko tapi bisa untung lebih besar. Emas tadi, oke? Literasi keuangan artinya pinter ngelola uang. Kalian harus pinter ngelola uang, oke? Contohnya nggak boros, bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, nggak mudah tergoda membeli hal yang tidak penting. Skin Mobile Legends itu penting nggak kira-kira? Enggak, Pak. Penting ya. Penting seperti Mas Ricardo tadi ya, menabung untuk masa depan. Oke? Iya. Nah, kesimpulan yang mau Bapak sampaikan sebelum Bapak mau ngasih kalian tugas, oke? Pemberdayaan masyarakat berarti lebih mandiri, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kalian. Salah satu caranya adalah mengelola uang dengan baik. Kebiasaan kecil seperti menabung bisa berdampak besar. Pemberdayaan dimulai dari diri sendiri. Salah satunya dengan bijak mengelola uang. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, nggak harus lihat dari segi global dulu, nggak. Kalian lihat dari diri kalian sendiri, baru keluarga kalian. Oke? Oke. Bapak mau menyampaikan tugas pada hari ini, tapi sebelum Bapak menyampaikan tugas, kira-kira nih ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang Bapak sampaikan hari ini? Enggak ada yang tanya nih, serius nih. Sudah cukup, berarti kalian udah paham ya? Insya Allah. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang Bapak ingin kalian untuk Bapak mau ngasih kalian tugas ya di lembar ini. Kalian berkelompok, oke? Bapak ingin 3 kelompok dan kalian boleh pilih sendiri, oke? Bapak tunggu ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3, ayo berkumpul. Pak, ini berkumpul ya, Pak? Ya. Usahakan ada depan ya, adik-adik. 1, 2, 3. Iya. Sampai kelompok 3. Sampai kelompok 1. Ya, kelompok 2 ya. 2. Kelompok 2. 3 kan belakang aja. Aku. Dia ada ini buat silakan. Oh iya. Gimana ini, Bu? Gimana ini? Mana kursi? Sini loh. Ayo, itu temannya diajak itu, ya. ini aja. Kamu kelompok piro? Aku sama siapa? Oh, ini sama ada sama. Oh, sama ada. Dua contoh. Dadah, kamu sama aku. Oh, ini oke ya. Sudah terbentuk semuanya? Sudah. Usahakan ada depan semua, oke? Iya, Bapak. Bapak mau tanya dulu, kelompok 1 yang mana nih? Ini, Pak. Ini ya. Oke, coba kalian catat dalam buku kalian, oke? Ini adalah tugas kalian, ya.
kalian cari pengertian uang dan pendapatan dan cari contohnya dalam lingkungan sekitar kalian. Baik, Pak. Nomor 1. Kelompok 1 dulu ya. Uang dan pendapatan di sekitar kalian. Kelompok 2 mana ya? Nomor 2. Kelompok 2. Oh iya, ini kelompoknya Kak Mareta ya. Ya. Kak Mareta, coba Kak Mareta cari nih ya contoh di lingkungan sekitar Kak Mareta. Pengertian tentang tabungan dan investasi lalu cari contohnya dalam lingkungan sekitar, oke? Pengertian apa tadi, Pak? Pengertian dari tabungan dan investasi. Ya. Oke, dan cari contohnya di lingkungan sekitar ya, Kak. Oke, Oke. Pak. Ini kelompok 3 ya, Mas Iya, Ricardo Pak. ya. Iya, Oh, Pak. pinternya. Nah, aduh. Kalian masih kecil, nggak boleh kayak gitu. Aduh, nggak boleh gitu ya. Ada. Oke, Mas Ricardo. Kelompok 3 ya. Iya, Pak. Mas Ricardo nyari pengertian literasi keuangan. Ya. Dan cari penerapan dalam kasus Dani tadi. Dani, ya, yang pertama tadi. Ingat kan? Iya, Pak. Oke, Bapak ini ya. Tunggu ya, Bapak tunggu, oke? Oh iya, bentar. Ayo kelompok 2. Mau ngerjain, Pak. Ayo dong. Semuanya harus bekerja sama, oke? Nggak boleh diam santai. Nanti Bapak suruh maju loh. Wah, harus maju ya. Harus menyampaikan kesimpulan kalian. Semuanya duduk diam ya, nggak boleh ada yang rame. Bapak kasih pengertian ya dalam setiap meja, oke? Tapi kalian cukup tulis di buku kalian masing-masing, oke? Iya, Pak. Oke. Jawab nih ya semuanya. Bapak tunggu waktunya, Bapak kasih sekitar 3 menit. Oke, cukup ya. Oke, Pak. Iya. Ayo, Ayo. Kamu juga mau siapa? Bapak ini lah bapak kamu. Ayo, semuanya anak-anak fokus, ayo fokus. Ayo fokus mengerjakan. Ayo. Ayo fokus semuanya. Pak mau istirahat, Pak. Sudah selesai Mas Ricardo. Sudah lapar, Pak. Waduh, Mas belum waktunya istirahat ini, Mas. Oke? Ayo dikerjakan, semuanya fokus dikerjakan, oke? Sudah, Pak. Kok cepet banget sih kalian? Kok kalian cepet banget ya? Bentar nih, Bapak lihat dulu nih, mana nih pengerjaannya. Iya nih, kelompok 1 pinter banget ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Pak, kelompok 2 juga nggak kalah pinter Oh iya, loh. Kak? Iya, Mana? ini. Oh iya, hasil pengerjaannya. Cepet-cepet sekali Kelompok ya. 3 malah pinter sekali. Waduh. Ada apa nih, Mas Ricardo? Oke. Semuanya diam. Oke. Kalian semua sudah mengerjakan dan Bapak melihat hasil pekerjaan kalian tadi satu persatu. Ternyata hasil pekerjaan kalian sangat mudah dipahami ya. Oke. Dan Bapak mau kalian untuk maju satu kelompok saja. Oke. Silakan menyampaikan hasil dari materi yang Bapak sampaikan atau soal Bapak. Ya, sini ya. Di sebelah Bapak. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kelompok 1 ya. Yang pertama itu soalnya Budi mendapat uang saku Rp 20.000 setiap hari. Ia ingin membeli sepatu seharga Rp 120.000, namun setiap hari uangnya habis untuk jajan dan minum. Apa masalah utama yang dialami Budi?
masalah utama yang dialami Budi itu kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan dan menentukan skala prioritas. Nah, untuk yang soal kedua yaitu mengapa Budi tidak bisa membeli sepatu tersebut, dikarenakan setiap hari uang sakunya itu habis digunakan untuk pengeluaran konsumtif atau jajan kesehariannya Budi tersebut. Selanjutnya rekan saya. Boleh. Untuk soal yang selanjutnya itu jelaskan pengertian uang. Uang itu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan ekonomi. Lalu soal berikutnya adalah sebutkan fungsi uang, yaitu minimal 3. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai barang, dan yang ketiga sebagai alat menyimpan nilai. Dan soal yang terakhir adalah apa saja sumber pendapatan dalam keluarga, yaitu bisa berasal dari upah atau gaji hasil bekerja dan juga laba dari berdagang. Oke, kita berikan tepuk tangan. Penjelasan yang sangat singkat tapi mudah dimengerti sekali ya. Jangan duduk dulu ya, Pak. Iya, Pak. Penjelasan yang sangat singkat tapi mudah sekali dimengerti ya. Tidak ada kesalahan dalam penyampaian soal dari kelompok 1 ya. Bapak harap kalian juga mengerti ya atas apa yang Bapak sampaikan materi pada hari ini. Oke, Bapak mau sekarang kalian berduduk dan ini ya, duduk ke barisan masing-masing. Dadah. Baik. Ya, kita sendiri-sendiri lagi. Sendiri lagi. Oke nih, ya. Bapak mau sampaikan kepada kalian, ya. Bapak mau tanya kepada kalian. Kalian serius nggak ada yang nggak mau ada yang ditanyakan? Serius nih. Oke, karena penyampaian materi pada hari ini akan keluar pada UTS minggu depan. Oke. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, ada yang kalian tanyakan nggak? Sudah paham, Pak. Oke, sudah paham ya. Tapi Bapak mau meluruskan sedikit saja, oke? Perbedaan tabungan dan investasi tadi, oke? Bapak mau menyampaikan kepada kalian karena kalian masih di bawah umur ya. Beberapa investasi itu nggak bisa diakses ya karena dari aplikasi. Bapak menyarankan kepada kalian jika kalian ingin berinvestasi, berinvestasilah di mana? Mas. Kalau untuk masa Depan. kalau mau nabung buat kebutuhan 3 bulan ke depan mah nggak usah diemasin ya, nggak usah ya. Nah, iya, gimana? Aja di perut. Iya. Buat beli makanan ya, buat beli jajannya Kak Nia itu tadi. Iya. Oh iya Kak Nia, aku pesen dimsum 1 ya. Ya. Nah nanti Bapak bayar nanti ya. Iya, Oke? Kak. Oke. Iya. Nah, ada resiko, ada yang resikonya minim dan lain sebagainya. Tapi Bapak sarankan kepada kalian hanya emas saja. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan materi hari ini? Sudah. Nah, kalau sudah paham, coba ada yang berani menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Mbak Nia. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dimulai dari diri sendiri dengan cara mengelola keuangan dengan bijak, yaitu seperti contohnya yang sudah dijelaskan oleh Pak JJ tadi, yaitu dengan cara menabung. Kalau berinvestasi itu yang jangka panjang, contohnya menabung emas, seperti itu, Bu. Nah, benar sekali yang sudah disampaikan Mbak ya. Nah, selanjutnya Ibu mau cek deh, apakah kalian itu benar-benar memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru? Coba Mbak Arum, apa sih bedanya tabungan dan investasi itu? Kalau tabungan itu menyimpan uang supaya bisa dipakai nanti. Sedangkan kalau investasi itu menggunakan uang supaya bisa bertambah di masa depan. Nah, benar sekali ya.
Jadi tabungan itu versi jangka pendeknya dan tentunya aman tanpa resiko. Nah, sedangkan untuk investasi itu versi jangka panjangnya dan tentunya memiliki keuntungan serta resiko ya anak-anak. Jangan sampai keliru ya. Iya, Nah, Bu. selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini tentang materi pemberdayaan masyarakat? Coba ada yang berani menyampaikan? Saya, Bu. Nah, silakan Bu Adel. Saya merasa sangat senang, Bu, karena saya bisa jadi lebih paham cara mengatur uang dengan baik. Lalu sekarang saya ingin mulai menabung, lebih hemat dan tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak, Bu. Berdasarkan tadi Mbak Adel kan bilang mau menabung ya. Sekarang Ibu punya tugas buat kalian. Ya. Tugasnya ini tuh gampang buat kebaikan kalian juga. Apa, Bu? Ibu itu mau kalian mempraktekkan menabung ya selama 1 minggu. Kemudian di minggu depan kita bertemu lagi, terus kalian memberitahukan progresnya kepada ibu. Paham anak-anak? Paham. Baik, pembelajaran hari ini Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.